Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu wasiat yang paling baik melainkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, Rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat ini menjelaskan bahwa kita wajib beristighfar karena kita ini banyak buat dosa. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia yang paling banyak berbuat dosa. Maka Allah berfirman, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Perlunya kita istighfar, perlunya kita minta ampun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan hendaknya kita juga mendoakan supaya saudara-saudara kita kaum muslimin yang melakukan dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Termasuk ketika ada jenazah meninggal dunia dari saudara kita, kita mintakan ampun, Allahumma firlahu, dan juga seterusnya. Inilah kebaikan kaum muslimin, supaya senantiasa berdoa untuk dirinya, berdoa untuk keluarganya, mendoakan pula kepada saudaranya kaum muslimin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ini dengki, kurang baik terhadap orang beriman. In rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, karena Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasihan. Inilah perlunya kita selalu istighfar karena kita banyak dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam mesti berbuat dosa, dan paling baiknya orang berbuat dosa dia minta ampun kepada Allah. Dan Allah Ta'ala senang sekali apabila hambanya meminta ampun, karena dia merasa dirinya salah. Dan Allah Ta'ala Al-Ghaffar, pengampun, Al-Ghafur, At-Tawwab, menerima juga tobat hambanya. Karena itu kaum muslimin, perlunya kita memperhatikan dosa-dosa kita. Karena manusia ini banyak dosanya, dan dosa itu bahaya, bisa menjadikan kita masuk neraka. Bukankah orang kafir masuk neraka karena perbuatan dosa? Firaun dimasukkan neraka karena perbuatan dosa. Oleh karena itu kita hendaknya kaum muslimin selalu istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah kamu ampun kepada Rabbmu, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan ayat ini ketika Nabi Nuh alaihissalam memerintah kepada kaumnya ditolak, maka beliau menyuruh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Segeralah kamu minta ampun kepada Rabbmu, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan ampunan ini akan diterima oleh Allah Ta'ala ketika kita sebelum sekarat maut. Kalau sudah sekarat maut, maka tidak ada ampunan. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Belum tentu yang sehat lalu yaitu tidak masih lama hidupnya. Dan apalagi orang yang sudah lanjut usia, pendekatan dia kepada Allah, muraqabatullah harus ditingkatkan. Selanjutnya kaum muslimin, berdoa meminta ampun atas dosa kita hukumnya wajib. Karena Allah merintah kita untuk bertobat. Fatubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kamu kepada Allah semuanya. Dan ini harus kita fahami. Setiap dosa apapun wajib kita beristighfar kepada Allah. Apalagi hubungannya dengan manusia. Hak manusia harus dipenuhi. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Kita istighfar dan juga meninggalkan perkara yang haram. Kita bertobat menyesali perbuatan yang lalu yang berbuat dosa, kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dengan syarat kita tidak mengulangi lagi. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Tobat itu untuk orang melakukan dosa karena tidak tahu, kemudian dia bertobat dan juga tidak mengulangi lagi. Selanjutnya, dengan kita sering berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Maka berdoalah kamu kepada Allah Ta'ala, ya, dengan merasakan merendahkan diri dan rasa takut kepada Allah. Bahkan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kamu kepadaku. Kita harus berdoa kepada Allah, karena Allah yang mengabulkan doa, dan karena Allah Ta'ala yang memiliki segala sesuatu, dan karena Allah Ta'ala menganjurkan kita berdoa.
ud'uni astajib lakum, aku akan mengabulkan doamu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, adapun orang yang enggan berdoa kepadaku, Allah Ta'ala mengancam, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Karena itu kaum muslimin beristighfarlah. Seringlah kita terutama kita masuk masjid, rumahnya Allah, Baitullah, sering kita istighfar, baca Al-Quran supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Karena Allah Ta'ala memuji rumah paling baik adalah masjid, karena isinya zikrullah dan juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa ini puncaknya ibadah. Bayangkan kita mau keluar dari rumah, berdoa. Masuk rumah, berdoa. Masuk masjid, berdoa. Keluar dari masjid, berdoa. Bertemu dengan istri, berdoa. Ada hal yang menghalang kita di jalan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Doa ini adalah kebutuhan kita, ad-du'a'u wal ibadah. Maka orang selalu berdoa pada Allah berarti dia berarti dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukankah setiap ibadah ada doanya? Itulah perlunya kita memahami dan upayakan kita bisa memahami makna doa yang kita fahami agar betul-betul meresap dalam tubuh kita. Kemudian juga hendaknya kita hati-hati doanya orang yang dizalimi. Karena kita tidak mau dizalimi. Bahkan Allah mengharamkan dirinya, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Saya ini katanya Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas diriku, maka jangan sampai kalian semuanya hai manusia berbuat zalim. Karena berbuat zalim membuat usai ala ghairi madhihi, meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Orang mencuri zalim, tidak menafkahi istrinya zalim, tidak mendidik anaknya zalim. Karena zalim membuat usai ala ghairi madhihi, meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Karena itu beliau mengatakan ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang dia zalimi. Inilah senjata kaum muslimin menghadapi siapapun. Jangan lupa berdoa pada Allah. Ittaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doanya orang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena Allah Ta'ala tidak menutup doa mereka bagi orang yang dizalimi. Oleh karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, yang dihancurkan adalah Fir'aunnya, yang diselamatkan adalah Nabi Musa alaihissalam, karena selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga perlunya kita mendoakan kebaikan keluarga. Karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang sering membantu kita, ya, yang selalu pula bermuamalah dengan kita. Perlu didoakan dan perlu kita bangun malam mendoakan istri kita, mendoakan pula anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini di antara doa-doa yang harus kita fahamkan, karena doa ini merupakan kita ingat kepada Allah, mengingat dosa dan juga mengingat kepada kebaikan yang lainnya. Selanjutnya, sudahkah kita mintakan ampun dosa orang tua kita? Orang tua ini adalah orang paling banyak berbuat kepada anaknya, tentunya selain Nabi. Nabi adalah orang pertama kali berbuat baik kepada manusia. Pertamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik, kemudian para utusan Allah, kemudian orang tua. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik, karena kita tidak mungkin akan bisa membalas jasa orang tua. Mulai kecil kita disayang, dan juga sakit kita diobatkan, lapar kita dikasih makan. Bahkan orang tua mendahulukan anaknya daripada mendahulukan dirinya. Dan itu yang kita resapi dan yang kita saksikan sendiri. Karena itu kaum muslimin, kita ketika pada masa yang tua ini kadang-kala lupa pada waktu masa muda kita. Kita semuanya asalnya lahir dari yaitu rahim ibu kita. Kita tidak tahu apa-apa, tapi jerih payahnya seorang ibu, jerih payah seorang bapak kita melebihi daripada yaitu jerih payah diri kita membantu orang tua kita. Karena itu Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Selanjutnya pula, sudahkah kita minta ampun kepada Allah atas kezaliman diri kita? Kita ini banyak berbuat zalim, makan dengan tangan kiri,
ya, kemudian juga berbuat jahat yang lainnya, menghibah atau berbicara yang batil, yang haram. Banyak dosa kita. Dosanya mata, melihat wanita yang bukan mahramnya. Dosanya kaki menuju ke tempat kemaksiatan. Dosanya tangan makan dengan tangan kiri, dan masih banyak sekali. Oleh karena itu kita kalau mempelajari tahu yaitu dosa kita, maka silakan baca kitabnya para ulama, ya, terutama kitab Riyadhus Shalihin. Itu adalah yaitu kitab yang sangat bagus sekali, yang menunjukkan kita bagaimana adab kita dengan anak, adab kita dengan orang tua, adab kita dengan tetangga, adab kita dengan pemimpin, adab kita dengan orang kafir, adab kita dengan sama muslim, dibahasnya. Itulah faedahnya kita menuntut ilmu. Selanjutnya pula, maka sudahkah kita minta ampun kepada Allah? Harus kita minta ampun kepada Allah. Dan bukankah para nabi berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini berbuat zalim terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, tentu kami termasuk orang yang rugi. Selalu kita istighfar, berdoa, memohon kepada Allah kebaikan, memohon hidayah, dan juga minta ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian juga sudahkah kita minta ampun atas dosa, yaitu diri kita terhadap diri kita sendiri. Pertama, minta ampun dosa hubungan kita dengan Allah. Minta ampun kita kepada Allah Ta'ala atas dosa kita sendiri. Kan dosa kita banyak sekali. Dosanya mata melihat sesuatu yang haram, dosanya telinga mendengarkan nyanyian, mendengarkan musik, dosanya kaki menuju ke tempat maksiat, dosanya pula tangan mengurangi timbangan atau yang lainnya. Ini perlu kita fahami. Selanjutnya, sudahkah kita minta keturunan yang soleh? Ini termasuk doa, karena para nabi mengatakan Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunia aku ini anak yang soleh. Bukan sekedar anak, tapi Rabbi habli minas sholihin. Ini doanya para nabi, termasuk Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karunia aku ini keturunan yang baik, karena Engkau ya Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat hambanya. Ini adalah doa yang perlu kita fahami, terutama ketika kita berkumpul dengan istri kita, baik yang masih muda. Mohon pada Allah supaya kita dikaruniai Allah Ta'ala anak yang saleh, karena anak yang saleh menyejukkan hati. Tetapi na'udzubillah min dzalik, jika anak itu durhaka, menyusahkan dirinya, bahkan juga menggelisahkan. Karena itu perlunya kita wajib mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang saleh. Kemudian sudahkah kita mohon kepada Allah untuk kebaikan istri dan juga diri kita? Kita doakan anak kita menjadi anak yang saleh, kita doakan pula keluarga kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karunialah istri-istri kami, karunialah suami-suami kami menjadi penyejuk hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, qurrata a'yun, penyejuk hati. Karena Allah Ta'ala mengabulkan doa hambanya. Begitulah kaum muslimin yang perlu kita perhatikan. Jangan lupa berdoa untuk diri kita, jangan lupa berdoa untuk keluarga kita, jangan pula berdoa untuk cucu-cucu kita, karena doa ini merupakan bagian hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ad-du'a wal ibadah. Baik, kita yaitu sampaikan demikian ini, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Dalam khutbah yang kedua ini kami sampaikan syarat-syarat diterimanya doa. Karena doa itu haknya Allah yang mengabulkan, yaitu hambanya. Persyaratan pertama, kita harus ikhlas beribadahnya kepada Allah. Tidak boleh memanggil yang lainnya.
Memanggil Allah, memanggil orang mati, tertolak doa kita. Kita panggil Allah karena Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mengetahui kebutuhan hambanya. Maka Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dalam hati yang murni. Hanya mencari ridha Allah Ta'ala, tidak ingin pamer dan tidak ingin dipuji oleh manusia. Ini yang pertama. Yang nomor dua, menjauhi penghasilan yang haram. Penghasilan yang haram itu berbahaya karena tertolaknya doa. Sekalipun mereka memohon pada Allah. Ini perlunya kita menjaga supaya hasil yang kita peroleh dari perdagangan kita, dari usaha kita ini dari hasil yang halal. Tidak ada subhat, tidak ada campuran yang haram. Karena beliau mengatakan, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fulan yaqulu ya Rabbi. Ya Rabbi, manggil ya Rabbi, betul diangkat tangannya. Tetapi dia mengatakan wa mat'amuhu haraman. Sayang makanan diperoleh dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haramun. Minuman yang diminum dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haramun. Baju yang dia beli dari hasil yang haram. Fa anna yustajab lidzalik. Bagaimana akan diterima oleh Allah Ta'ala doanya. Jadi persyaratan diterima doa di antara usaha kita, ekonomi kita, penghasilan kita jangan sampai bercampur dengan perkara yang haram. Yang nomor tiga, jangan sampai kita berbuat syirik. Karena syirik dosa yang paling besar. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik maka batal semua amalmu. Ya, itulah yang perlu kita fahami. Dan syirik ini ada syirik kecil, ada syirik besar. Perlunya kita belajar. Perlunya kita mempelajari karena ilmu al-ilmu bitta'allumi. Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu dituntun oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini wajibnya kita menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu dan kita amalkan itu menjadi kebahagiaan kita. Dan juga kita hendaknya dengan bersabar. Karena innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala yaitu menyenangi orang bersabar. Kemudian juga hendaknya amalan yang kita amalkan ini tidak bertentangan dengan sunnah. Tidak masuk ke dalam kebid'ahan. Oleh karena itu ilmu amal ini akan diterima kalau dasarnya ilmu. Dengan dasar hadis, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari beliau ditolak. Perlunya kita mempelajari Al-Quran. Perlunya kita mempelajari As-Sunnah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan urusan dunia harus kita pelajari. Orang ketika tidak bisa nyupir mobil dia mencoba nubruk dia. Kerusakan ini masih ringan daripada kerusakan ibadah. Itulah kaum muslimin yang perlu kita fahami. Pertama, mari kita ikhlaskan Allah Ta'ala beribadah ini. Yang nomor dua, bagaimana kita menuntut ilmu. Karena mulut kita, pekerjaan kita masih banyak. Sedangkan menuntut ilmu sedikit kita ini. Padahal al-ilmu itu puncaknya diterimanya amal. Dan menjadi sebab kebahagiaan manusia. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Ta'ala, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.